saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada malam hari ini dalam acara Night Call GPIB, saya Pendeta Ana Aleta Tehupiori yang saat ini sebagai pendeta jemaat di GPIB Kekasih. Sebelum kita beristirahat, saya akan membagikan sebagian daripada firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Allah yang bertakhta dalam kerajaan surga, pada saat ini di malam semakin gelap, sebelum kami melepaskan segala lelah dan letih kami di tempat pembaringan kami masing-masing, kami akan mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk membaca sebagian daripada firman-Mu. Untuk itu ya Tuhan, berkatilah pembacaan pada malam hari ini. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini terambil dari kitab Amsal pasal 4 ayat 18 dan ayatnya yang ke-19. Firman Tuhan berkata, "Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Jalan orang fasik itu seperti kegelapan. Mereka tidak tahu apa yang menyebabkan mereka tersandung." Bapak Ibu yang dikasihi oleh Yesus Kristus, hidup selalu diperhadapkan pada pilihan dan keputusan. Dan terkadang membuat kita sulit untuk memilih mana yang harus kita ambil atau kita jalani. Karena kalau salah mengambil putusan, maka kita pun yang akan mengalami kesulitan. Mengapa demikian? Karena kita sebagai manusia mempunyai keinginan, kenyamanan, dan kebebasan hidup. Dan hal ini menjadi suatu ikatan yang tidak mudah untuk dilalui. Seperti pembacaan kita pada saat ini dari kitab Amsal 4 ayat 18 dan 19 dengan tema "Tetaplah di jalan orang benar". Dalam firman ini pun ada dua pilihan. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan yang diberkati, Tuhan menginginkan kita tetap hidup dengan menjaga kesucian, tidak beraib, dan tidak selalu berbuat dosa. Seperti firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Filipi pasalnya yang kedua ayatnya yang ke-15 berkata, "Supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercelah di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia." Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, orang benar berjalan selalu melibatkan Tuhan. Percaya kepada Tuhan dengan segenap hatinya dan tidak bersandar pada pengertiannya sendiri. Sehingga ia dapat membedakan antara hal yang baik dengan hal yang buruk. Lewat cahaya yang dia berikan dari sikap hidup yang berkenan kepada Tuhan, maka orang akan melihat betapa luar biasanya cahaya itu menerangi kehidupannya dan orang-orang yang ada di sekitarnya. Dan melalui hal itu, nama Tuhan dipermuliakan. Untuk itu, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kita bersama-sama memiliki sikap hidup dan tingkah laku yang harus sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan. Dan harus berusaha menjadi orang yang benar, yang sesuai dengan firman yang selalu menuntun kita. Kita sebagai orang-orang yang telah diberkati, bahkan sebagai orang tua, dapat mengajak anak-anak kita untuk selalu hidup dengan takut akan Tuhan. Dengan mengajarkan kepada anak-anak kita, hidup sebagai orang benar itu harus bercahaya terhadap semua orang
dan semakin lama semakin membawa terang yang mendatangkan berkat bagi dirinya sendiri dan bagi sesamanya. Mungkin orang benar dalam perjalanannya tidak lepas dari pergumulan hidup. Bahkan ia akan menghadapi tantangan dan hambatan. Tetapi semuanya itu bisa dilalui sebab ada jaminan penyertaan dan keselamatan dari Tuhan. Marilah saudara-saudaraku, kita harus hidup menjadi orang benar yang kesukaannya melakukan kehendak Tuhan, sehingga kehidupan kita semakin membaik dalam pekerjaan, dalam pendidikan anak-anak kita untuk meraih sebuah kesuksesan. Tuhan akan selalu memampukan saudara untuk melewati setiap jalan-jalan yang selalu ingin menggoda untuk menjadi orang-orang yang dapat jauh dari Tuhan. Tuhan akan menjaga keluar masukmu, dan jangan pernah khawatir dengan hari-hari yang engkau lewati, karena tangan Tuhan akan selalu menyertai engkau. Tuhan memberkati. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita sehati dalam doa syafaat kita. Terima kasih untuk firman yang begitu indah pada malam hari ini, karena Tuhan selalu menyertai kami. Sehari kami lewati bukan dengan kekuatan kami, tetapi semuanya dengan penyertaan Tuhan. Setiap tantangan, persoalan, pergumulan dalam sehari ini Tuhan, kami bisa bersama-sama melewati. Untuk itu ya Tuhan Yesus, sebelum kami masuk dalam peristirahatan kami mohon Tuhan Engkau senantiasa selalu ada bersama dengan kami. Engkau memberkati akan kehidupan kami, Engkau berkati akan pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Kami mau berdoa ya Tuhan, dengan situasi dan kondisi saat ini. Sebagai anak-anak Tuhan itu banyak tantangannya, tetapi kami percaya bahwa kehidupan yang kami jalani di tengah-tengah dunia ini, kami tidak berjuang seorang diri. Kami percaya cara Tuhan begitu luar biasa. Bahkan tidak ada yang dapat melebihi kasih karunia yang Kau berikan pada kami. Kami mau berdoa bagi saudara-saudara kami yang dalam mengalami kesusahan dengan keadaan pandemi saat ini. Tuhan, Engkau mau mendengar akan seruan mereka. Engkau mampukan orang-orang yang ada di sekeliling mereka untuk dapat mampu memberikan topangan, dukungan, bahkan membagi sebagian berkat mereka yang Tuhan berikan. Kami mau berdoa ya Bapa, dengan setiap pelayanan demi pelayanan yang dilakukan oleh umat Tuhan, dimanapun berada. Tuhan senantiasa memampukan kami sebagai anak-anak Tuhan menabur kasih dengan mempunyai rasa peduli, dengan saling mengasihi satu dengan yang lain. Ampuni salah dan dosa kami Tuhan, dan mampukan kami selalu dapat menjadi orang-orang yang memilih jalan yang Tuhan selalu tuntun. Dimampukan menjadi orang-orang yang benar, meninggalkan segala cara-cara hidup yang tidak Tuhan berkenan. Ampuni kami kalau kami masih tetap terikat dengan hal-hal dunia, kesenangan-kesenangan dunia, sehingga pada akhirnya membawa kami ke dalam lembah dosa. Pada malam hari ini ya Tuhan, kami menundukkan kepala, di mana kami berserah penuh kepada Tuhan. Tanda bahwa kami adalah orang-orang yang lemah dan tak berdaya, yang tidak mampu berdiri dengan kekuatan sendiri. Untuk itu ya Tuhan Yesus, ketika nantinya kami akan beristirahat, kami beristirahat dengan pengawalan Tuhan yang begitu luar biasa. Dan kami yakin dan percaya ketika esok hari kami dibangunkan oleh Tuhan untuk menjadi pembawa terang, melakukan pekerjaan-pekerjaan yang mulia dalam tugas dan tanggung jawab kami. Terlebih kami menjadi anak-anak Tuhan.
Begitu berkati secara khusus ya Bapa acara pada malam hari ini, di mana dalam pelayanan Pelkes GPIB Naikol, biarlah ya Tuhan setiap firman yang ditaburkan menjadi berkat bagi siapapun. Dan tetap kami percaya selama pelayanan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan, akan Tuhan selalu berkati. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Inilah doa ungkapan syukur kami pada malam hari ini. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Selamat malam Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat beristirahat dan senantiasa selalu mengucap syukur karena Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.